Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Nah, sejak hari ini tanggal 11 Januari 2024 pendaftaran beasiswa LPDP tahap 1 tahun 2024 sudah resmi dibuka, teman-teman. Nah, teman-teman yang sudah mempersiapkan diri dan akan ikut di tahap 1 ini, selamat berjuang. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman akan sukses untuk pendaftaran beasiswa LPDP ini dan menjadi awardee LPDP. Oh iya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan, nama saya Isran Muhammad Pakaya. Saya adalah awardee LPDP tahun 2021 Afirmasi Prasejahtera di Universitas Gadjah Mada. Nah, berkaitan dengan pendaftaran LPDP yang sudah dibuka, maka hari ini saya akan membahas tuntas teman-teman tentang beasiswa Afirmasi Prasejahtera terlebih dahulu ya, karena saya masuk lewat jalur ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bahas saja untuk beasiswa Afirmasi Prasejahtera ini. Nah, ini adalah buklet yang saya dapatkan dari website LPDP, yaitu teman-teman bisa cek langsung di lpdp.kemenq.go.id. Nah, apa sih sebenarnya beasiswa Afirmasi Prasejahtera ini? Jadi beasiswa Afirmasi Prasejahtera adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dari keluarga prasejahtera atau miskin untuk melanjutkan studi jenjang pendidikan magister, teman-teman. Jadi hanya untuk magister. Nah, yang doktoralnya tidak ada ya teman-teman kalau teman-teman melalui jalur ini. Yang terdaftar aktif sebagai penerima PKH. Jadi kalau orang tua teman-teman adalah penerima PKH, penerima BPNT, bantuan pangan non tunai, penerima bantuan iuran PBI. Kalau teman-teman bingung PBI itu apa, KIS ya teman-teman, Kartu Indonesia Sehat, yang terdata di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Nah, teman-teman bisa cek melalui websitenya, yaitu cek bansos ya teman-teman. Ini kalau teman-teman mau cek bansos, Kemensos. Nah, ini datanya bisa teman-teman cek di sini. Teman-teman masukkan data teman-teman, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, nanti akan muncul. Atau juga teman-teman bisa melalui aplikasi cek bansos. Di situ juga bisa teman-teman cek apakah teman-teman terdata di DTKS atau tidak. Nah, kemudian seperti apa sih skemanya, skema beasiswa ini? Jadi sudah saya sebutkan tadi, magister teman-teman paling lama 24 bulan. Kemudian juga bisa untuk double degree atau joint degree ya teman-teman, karena LPDP ada program double degree ini. Bisa teman-teman cek di buku panduannya. Kemudian untuk teman-teman yang mendaftar jalur LOA dan non LOA, apa itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya, bisa teman-teman cek. Nah, kalau teman-teman yang sudah punya LOA hanya bisa pilih satu kampus ya, karena sudah resmi di kampus itu. Sementara yang non LOA itu bisa memilih 3 kampus baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang keempat, pendaftar beasiswa prasejahtera dapat memilih perguruan tinggi tujuan atau prodi yang di luar daftar perguruan tinggi tujuan LPDP dengan ketentuan hanya memilih satu perguruan yang sudah teman-teman miliki LOA-nya ya. Misal Univnya tidak ada nih di list LPDP. Nah, teman-teman bisa pilih dengan catatan teman-teman sudah punya LOA, kemudian prodinya memenuhi kriteria yang pertama, unggulan terbaik berdasarkan lembaga atau instansi profesi keahlian atau penilaian lembaga independen pemeringkatan dunia yang kredibel dan memiliki reputasi baik. Misalnya nih kampusnya tidak masuk di list LPDP tapi prodi yang teman-teman tuju hanya ada di kampus itu, misalnya ya seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman boleh mendaftar, nanti disertakan saja bukti-bukti yang mencantumkan prodi itu memang terbaik di bidangnya misalnya. Kemudian untuk komponen dana yang diberikan sama teman-teman, ada dana pendidikan dan dana pendukung. Dana pendidikan ada dana pendaftaran, SPP,
itu sesuai dengan tagihan kampus ya. Kemudian tunjangan buku ini 10 juta per tahun. Berarti kalau magister 2 tahun teman-teman akan mendapatkan 20 juta. Penelitian tesis ada yang lamsam, ada yang pakai LPJ-an, jadi sesuai dengan biaya. Kemudian seminar internasional dan publikasi jurnal. Kemudian untuk pendukung ada transportasi, visa, asuransi kesehatan, ini BPJS ya teman-teman kelas 1. Dana kedatangan itu 2 kali dana LA, kemudian dana hidup bulanan. Nah, persyaratannya apa saja sih kalau teman-teman mau mendaftar beasiswa prasejahtera? Yang persyaratan umum ya tentu saja teman-teman WNI ya, karena LPDP untuk WNI. Kemudian telah menyelesaikan studi D4 atau S1. Jadi kalau teman-teman belum punya ijazah, maka teman-teman tidak bisa mendaftar walaupun teman-teman sudah punya SKL. Kemudian pendaftar telah menyelesaikan studi S2, tidak diizinkan lagi mendaftar program beasiswa magister LPDP ya, apapun itu. Jadi kalau sudah lulus S2 tidak bisa. Jadi teman-teman ya bisanya nanti daftarnya ke S3 atau doktoral. Kemudian yang keempat, bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi luar negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya wajib melampirkan ini hasil penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek melalui ini websitenya teman-teman, atau Kemenak, ini websitenya. Kemudian hasil konversi IPK-nya juga sama, yang Kemendikbud ini websitenya. Kemudian yang Kemenak di bawah juga websitenya. Kemudian tangkapan layar ajuan penyetaraan ijazah atau konversi IPK pada laman Kemendikbudristek atau Kemenak mengenai penyetaraan ijazah dan konversi IPK. Jadi jelas ya teman-teman, yang lulusan luar negeri harus penyetaraan ijazah dan konversi IPK. Kemudian yang kelima, pendaftar yang sedang menempuh studi ongoing, artinya teman-teman sudah S2, misal di semester 2 sekarang, bisa mendaftar program ini teman-teman. Namun ada ketentuannya. Yang pertama, teman-teman harus mendaftar program studi dan PT yang berbeda dari yang sedang ditempuh. Misalnya teman-teman sekarang di UGM, nah teman-teman harus mencari prodi selain yang ada di UGM, misal ke IPB, UI, dan lain sebagainya. Kemudian pendaftar yang lulus seleksi substansi wajib membuat dan menandatangani surat pengunduran diri yang ditujukan kepada PT atas program studi yang sedang ditempuh. Jadi kalau teman-teman lolos sampai substansi atau tahap terakhir ya, tahap 3, nah teman-teman harus membuat surat pengunduran diri ke univ yang sedang teman-teman tempuh ya. Paling lambat 2 pekan setelah diumumkan lulus seleksi substansi. Nah, teman-teman lulus diumumkan misalnya hari ini, 2 minggu kemudian teman-teman harus menyertakan surat pengunduran diri ini. Kemudian pendaftar wajib menyerahkan surat pemberhentian resmi dari PT sebelum penandatanganan surat pernyataan penerima beasiswa. Nah, biasanya ini dilakukan sebelum PK ya teman-teman. Jadi sebelum PK itu biasanya kita menandatangani surat pernyataan penerima beasiswa. Nah, sebelum itu berarti teman-teman sudah harus diberhentikan dari kampus dan prodi yang sekarang, dan teman-teman akan melanjutkan ke kampus dan prodi yang berbeda. Kemudian bagi pendaftar yang lulus seleksi substansi dan tidak memenuhi ketentuan di atas, maka LPDP akan membatalkan status teman-teman. Jadi kalau 3 syarat utama tadi tidak terpenuhi bagi yang ongoing, maka akan dibatalkan statusnya. Kemudian bagi pendaftar yang menyelesaikan studi dan mendapat gelar sebelum pengumuman seleksi substansi, maka akan dibatalkan. Misal teman-teman mendaftar di semester 4 atau 3 akhir ya, itu kan mendekati lulus. Kemudian teman-teman sudah lulus, sudah yudisium, sudah punya SKL, terus lolos beasiswa LPDP-nya, maka akan dibatalkan karena sudah jelas kalau teman-teman sudah lulus S2 tidak bisa lagi mendaftar untuk S2 beasiswa LPDP. Kemudian pendaftar yang pernah menempuh studi namun tidak menyelesaikan studinya bisa mendaftar program ini dengan melampirkan surat pemberhentian atau sejenisnya sebagai mahasiswa dari PT tersebut. Misal teman-teman pernah berkuliah sampai semester 2 namun karena keterbatasan biaya atau
berbagai hal, teman-teman tidak sampai lulus, teman-teman berhenti, nah itu bisa teman-teman lanjut dengan beasiswa LPDP di jenjang magister. Kemudian yang ketujuh, melampirkan surat rekomendasi sesuai dengan persyaratan program yang diterbitkan paling lama 1 tahun di bulan yang sama dengan waktu pendaftaran. Surat rekomendasi dapat disampaikan dengan 2 cara. Bisa menggunakan online form atau offline form, teman-teman. Kalau online itu di submit nanti di form aplikasi teman-teman. Kalau yang offline itu bisa nanti diunggah ya teman-teman. Nanti untuk contoh suratnya akan dilampirkan di bagian bawah biasanya oleh LPDP. Jadi kalau surat rekomendasi ini saran saya ya terbaru ya teman-teman, minimal 1 bulan terakhir lah, atau 2 bulan 3 bulan. Tapi kalau dari LPDP bisa paling lama 1 tahun di bulan yang sama dengan waktu pendaftaran LPDP. Kemudian 8, memilih PT dan prodi yang sesuai dengan ketentuan LPDP. Kemudian 9, beasiswa ini hanya diperuntukkan bagi kelas reguler dan kelas lain yang ditetapkan oleh LPDP. Nah, untuk kelas eksekutif, karyawan, kelas khusus, jarak jauh, kemudian kelas-kelas internasional lainnya itu tidak bisa ya teman-teman, hanya untuk reguler. Kemudian menyetujui surat pernyataan yang telah disediakan oleh LPDP, nanti ada itu di aplikasi. Kemudian menulis profil diri, jadi teman-teman isi di aplikasi. Nah, ini komitmen kembali ke Indonesia juga di aplikasi, dan esai ya nanti. Kemudian yang terakhir yaitu jika pendaftar memiliki publikasi ilmiah, prestasi, dan pengalaman organisasi, maka pendaftar mengisi riwayat publikasi, prestasi, dan pengalaman organisasi tersebut pada aplikasi. Nah, ini nanti di bagian aplikasi ya teman-teman. Nah, syarat khususnya tentu teman-teman penerima bantuan sosial atau orang tuanya penerima bantuan sosial, intinya masih 1 kakak, itu masih bisa teman-teman, dan terdaftar di DTKS. Sudah saya jelaskan tadi, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu bisa teman-teman gunakan untuk mendaftar. Kemudian yang ketiga, diutamakan pendaftar merupakan anggota keluarga pertama di keluarganya yang mendapat gelar S1 atau yang mengejar gelar magister pertama. Nanti teman-teman buktikan dengan kartu keluarga dan surat pernyataan bermaterai. Nanti ada contoh suratnya, bisa teman-teman gunakan juga. Jadi teman-teman adalah yang S2 pertama di keluarga. Kemudian teman-teman tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI maupun Polri. Jadi jelas ya teman-teman. Kemudian yang kelima, memenuhi batas usia paling tinggi 42 tahun ya teman-teman. Kemudian IPK 3,0. Kemudian teman-teman memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris 2 tahun terakhir tentunya. Kalau yang dalam negeri ITP 400. Kemudian yang lain-lain IELTS 4,5 yang umum ya yang digunakan. Kemudian kalau luar negeri ITP 500 dan IELTS 6,0. Kemudian catatan teman-teman, untuk skor TOEFL ITP itu harus yang tes resmi ya yang dikeluarkan oleh ETS, jadi bukan yang prediction atau tes-tes yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga kursus, itu tidak bisa digunakan. Kemudian 8, melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Nah, kalau saya kemarin itu dari dosen pembimbing dan wakil rektor. Nah, teman-teman silahkan sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Ya, kalau tokoh masyarakat ya nggak masalah seperti itu. Nah, ini adalah ketentuan LOA, bisa teman-teman baca sendiri ya nanti. Nah, bagaimana cara mendaftar? Tentu mendaftar secara online di websitenya LPDP. Teman-teman melengkapi datanya. Kemudian tahapan seleksinya sudah jelas ya. Kalau teman-teman belum punya LOA atau non LOA, maka ada 3 tahapan: administrasi, skolastik, dan substansi. Tapi kalau teman-teman sudah punya LOA, maka teman-teman hanya melewati 2 tahapan, administrasi. Setelah itu lolos, langsung lanjut ke substansi. Nah, ini adalah tanggal-tanggal pentingnya. Silahkan teman-teman catat dan pahami baik-baik. Kemudian pesan saya, kalau mau submit
paling minimal tuh H-3 teman-teman. Biasanya website tuh error ya kalau sudah mendekati penutupan karena banyak yang akses, sehingga pastikan data teman-teman segera terisi dan disubmit jauh-jauh hari. Ya paling minimal H-3 itulah, itu masih aman. Kemudian pelanggaran dan sanksi bisa teman-teman baca sendiri. Untuk pengabdian sudah tahu ya teman-teman, 2N plus 1 berarti kalau 2 tahun 2 kali 2 4 tambah 1 5 tahun berarti. Kalau yang 1 tahun biasanya yang luar negeri di Inggris itu berarti pengabdiannya nanti 3 tahun. Nah ini adalah dokumen yang harus teman-teman unggah. Biodata diri itu online form, KTP unggah, KK diunggah, DTKS di online form, masukkan nomor KTP dan NIK ya. Kemudian ijazah S1 diunggah. Kalau yang ongoing, yang surat pemberhentian diunggah. Transkrip nilai diunggah. Penyetaran ijazah bagi lulusan luar negeri diunggah. Konversi IPK bagi lulusan luar negeri diunggah. Bahasa Inggris diunggah. LOA diunggah. Kemudian rekomendasi bisa online form atau unggah ya teman-teman yang offline. Kemudian surat pernyataan nanti akan teman-teman isi di online form. Profil diri di online form, komitmen esai di online form, publikasi ilmiah online form, dan surat pernyataan teman-teman adalah mendapat gelar S1 dan yang pertama akan S2 di keluarga itu juga diunggah teman-teman. Nah untuk ketentuannya teman-teman, esai itu 1.500 sampai 2.000 kata. Nah ini adalah poin-poin yang akan teman-teman setujui di aplikasi. Teman-teman baca, kemudian teman setujui. Nah untuk rekomendasi, ini contoh surat rekomendasinya teman-teman. Jangan teman-teman buat sendiri ya, karena LPDP sudah menyiapkan template-nya bagi yang formnya offline. Tapi kalau yang online nanti kan mengisi langsung di aplikasi. Nah ini yang online, tapi menurut saya paling enaknya sih online ya, karena kalau offline, karena kalau online takutnya dosennya tidak membuka atau yang dimintakan untuk memberikan rekomendasi lupa untuk mengisi, kan bahaya ya, bisa-bisa kita tidak lolos seleksi administrasi. Kemudian untuk sertifikat TOEFL ITP bentuknya seperti ini. Nah ini adalah sertifikat bahasa Inggris. Nah mungkin sekian teman-teman video pembahasan tuntas tentang beasiswa prasejahtera ini. Kalau masih ada yang teman-teman bingungkan bisa tuliskan di komentar atau DM IG saya di @isranmuhpakaya. Insya Allah akan saya bantu jawab dan bantu bimbing. Oh ya, saya juga punya grup diskusi dan berbagi informasi terkait beasiswa LPDP. Jika teman-teman ingin join bisa DM IG saya, nanti akan saya masukkan, karena itu grup eksklusif ya, hanya teman-teman yang memang betul-betul ingin berjuang di beasiswa LPDP yang saya masukkan. Mungkin sekian teman-teman video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Terima kasih.